Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love atau romance reading untuk Libra ya, Januari 2022. Dan kalau aku salah ngomong tahunnya, ya kamu perhatikan aja temanya, judulnya di video ya. Jadi kamu nggak perlu untuk terlalu terfokus dengan apa tahun yang aku bilang karena aku buatnya di 2021 dan untuk Januari berarti untuk Januari 2022 ya, sesimpel itu ya, karena aku banyak buat video kayak gini jadi mulut aku belibet. Oke. Jadi untuk Libra pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. So kalau memang tidak resonate, mohon banget tuh jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, silahkan lihat link di bawah sini, link website ya. Jadi kamu nggak perlu untuk cek chat aku, DM aku, karena aku bakal lama balasnya ya, karena aku orang yang jarang buka sosial media. Oke. Jadi daripada kamu nunggu aku balas, mending kamu cek aja di situ ya. Jadi ya memang aku punya website ya untuk itu kegunaannya ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Libra. Oke. Januari 2022. Libra, ada Excel, Medicine Woman, you are a channel for divine healing power. Excel atau apa ya, aku nggak tahu pronunciationnya gimana. Sorry. Alda Airakura, blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Lalu ada Matt, Venus, the situation will be handled in fair and just manner. Okay, dan di bottom of the deck ada Irene, peace, there is no need to worry as everything is working out beautifully. Okay, di sini untuk Libra ya, energinya memang kamu energi healing banget ya Libra. Kamu perlu banget untuk ketenangan diri. Kamu di akhir tahun atau awal tahun ini kamu perlu banget istirahat. Kamu sangat pikiran kamu sangat over berapa saat ini. Kamu perlu banget untuk memberikan keadilan ke diri kamu sendiri Libra. Gini, maksudnya adalah sering banget kita itu gak sadar dengan kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mencari tahu, justru kita menyakiti diri kita sendiri. Karena kita bikin pikiran kita selalu bekerja untuk mencari tahu sesuatu yang bisa dibilang mungkin untuk saat ini kita belum pantas untuk mengetahuinya, belum layak. Maksudnya apa? Ya, mungkin energi kita belum siap menerima itu. Ya. Jadi bukan saatnya untuk kita terus-terusan menggali, justru waktunya untuk kita istirahat. Ya, untuk kita menyembuhkan diri. Apalagi di sini misalnya kamu mencari jawaban ya agar kamu nggak khawatir, nggak worry. Apalagi di sini kamu orang yang cukup khawatir, kamu takut masa depan tidak jelas, ketidakpastian, kamu nggak mau akan hal itu. Dan aku punya dua berita untuk kamu ya, berita yang membahagiakan dan tidak membahagiakan ya. Yang membahagiakan adalah ya, kehidupan ini memang tidak memiliki yang namanya kepastian ya. Hidup ini nggak ada kepastiannya ya, itu berita baiknya lah kita bisa sebut ya. Namun berita buruknya adalah bukan mungkin ya, so wrong with that gitu. Maksudnya apa yang salah akan hal itu?
Maksudku di sini adalah kalau memang kehidupan tidak ada yang pasti, ya udah berarti namanya kehidupan ya. Tinggal sisi dari mana kamu melihatnya. Memang kehidupan tidak ada yang pasti. Dan ya, semua orang juga tahu akan hal itu. Cuman kita terbiasa dengan yang namanya kepastian. Misalnya kepastian kita makan apa besok, kita mungkin ya kak being real lah gitu, mungkin kalian ngomong kita perlu makan, perlu tidur, kita perlu untuk memastikan segala-galanya agar hidup kita nyaman. Of course itu basic needs. Yang kalian maksud adalah kebutuhan dasar. Yes, kita memang perlu itu. Namun ya, yang aku maksud adalah bukan menjadikan itu semuanya adalah segala-galanya, kebutuhan pasti. Artinya kalau itu sudah ada, sudah lengkap, baru kamunya tenang, barunya kamunya bahagia ya. Sedangkan ya, kamu harus tetap sebaik-baiknya menjalani hidup mau gimana pun yang terjadi. Gimana pun yang terjadi, maksudnya biarpun kita nggak tahu ke depannya gimana dan kita nggak tahu kepastiannya nggak ada, nah kita memang harus hidup sebaik-baiknya gitu loh maksud aku ya. Mungkin nggak akan mudah untuk kalian terima ya, karena ada yang protes bilang, loh mudah banget kakak ngomongnya kayak gitu, coba kakak ada di posisi itu ya. Justru aku sudah pernah ada di posisi itu ya. Bahkan mungkin lebih ya, aku nggak membandingkan, hanya aja saat aku di posisi itu aku sampai ke psikolog ya untuk ngecek apakah ada yang salah sama diri aku ke astrologer ya. Begitu banyak juga pertanyaan yang aku tanyakan ke astrologer, bahkan astrologer dari luar negeri yang aku cari ya, karena sekarang semuanya serba mudah, pandemi, tinggal kitanya ada dana apa enggak ya, kita bisa menghubungi mereka secara online ya. So bayangkan saking mudahnya itu ya, berapa banyak pengorbanan yang harus aku berikan, berapa dolar yang habis untuk aku bertanya, mencari tahu, dan ujung-ujungnya aku nggak dapat apapun yang aku mau ya. Karena kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang belum saatnya ya. Kita khawatir memang, misalnya kita udah punya anak misalnya atau keluarga, kita harus memberikan yang terbaik kan untuk mereka gitu ya. Dan ibaratnya kalau kita tahu kedepannya bakal baik-baik aja, kita tenang sih. Artinya ya, kita nggak hidup sebaik-baiknya, kita justru hidup dengan pamrih ya. Kita nggak sadar akan hal itu. Kita hidup sebaik-baiknya, yang aku maksud kita tetap menjalani kerjaan kita, mencari basic needs, keperluan kita sehari-hari. Cuman kita nggak sampai yang memaksa keadaan gimana-gimana. Kita apa adanya, si well-being jadi dasar kita sebagai manusia yang memang terbatas, dan kita justru embrace dan kita bahagia dengan keterbatasan itu. Kita nggak mencoba melampaui atau mencoba mengontrol apa yang nggak bisa kita kontrol, karena manusia nggak bisa mengontrol apapun. Kasarnya kita nggak bisa mengontrol satupun rambut yang jatuh dari rambutnya kita ya, kecuali kalau kita tarik. Namun kalau kita bikin jatuh langsung tanpa kita sentuh pun kita nggak bisa, kita nggak punya kuasa akan hal itu. Apalagi membuat satu rambut kita berwarna putih pun kita nggak punya kuasanya itu ya. Justru saat kita sebaik-baiknya embrace ya, di situ bakal kita menemukan kedamaian ya. Karena aku jujur pembacaan ini ya sangat masih cukup berat ya, energinya sangat intens. Kita lihat tarotnya ya, oracle keduanya ya untuk Libra. Ada girl talk, happy with the friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Ada separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future.
Lalu the cassette outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Dan sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Lalu di the bottom of the deck ada kamera, reminiscing, keep shape, perception, learn from the past, makes memories. Jadi Libra, ya, perpisahan atau energi seseorang menjauh dari kamu itu yang membuat kamu sangat overthinking. Kamu butuh rasanya kalau nggak ada cinta, nggak ada kasih sayang, kamu nggak ada kebahagiaan, ya. Kamu ngerasa hal itu berputar di kepala kamu, ya. Harus kamu kurang tidur, kurang makan mungkin juga di sini, ya. Aku pernah memang ada di posisi ini dan ini menyakitkan sekali. Menyakitkannya adalah aku nggak menemukan kepuasan ego di sini. Ego aku benar-benar haus, dan hausnya itu ibaratnya seperti kamu kasih minum, ya, air minum ke dalam gelas yang bolong, yang bocor, sampai kapanpun gak akan pernah penuh, ya, yang ada terbuang sia-sia waktu, tenaga, ya. Karena ini bukan tentang mencari apa yang di luar diri kamu, namun di dalam dirinya kamu. Oke, kita lihat tarotnya. Untuk Libra, lalu ada Ace of Wands, ada Four of Cups, wow, The Devil. Kita terkadang nggak sadar ya, Ten of Swords. Justru The Devil, energi toksik itu ada di dalam diri kita sendiri, yang justru secara tidak sadar membuat kitanya, ya, dijauhi oleh orang yang kita kasihi. Justru dia nggak nyaman dengan energi kita yang too much, energi kita yang berlebihan, ya. Kita ngerasa kita tahu yang terbaik untuk dia, padahal belum tentu. Lalu ada Page of Pentacles, Six of Wands. Oh, mungkin aku nggak sakit, aku nggak toksik, aku baik-baik aja kok. Apa yang aku minta ini adalah hal yang wajar kok. Misalnya aku yang perempuannya, aku kan wajar kalau aku ingin sesuatu yang pasti, ya. Yes, itu adalah kebutuhan dasar, basic needs, ya. Gak ada yang salah akan hal itu. Namun apakah, ya, kita menjadikan alasan itu untuk memaksa atau meminta seseorang, ya, apalagi seseorang itu saat dia bilang dia nggak sanggup, ya. Apakah kamu ada pengertiannya atau kitanya ada pengertiannya untuk membiarkan dia tenang dengan diri dia sendiri, ya. Mungkin dia nggak begitu connect dengan hatinya saat ini, ya, dan kamu memaksa untuk tahu perasaan dia dari dia sendiri, ya, atau kamu menuntut untuk dia bicara. Itu adalah energi controlling, ya, memaksakan suatu kehendak, ya, yang ya, kamu seperti kamu bilang mungkin wajar, ya memang wajar, namun saatnya tidak tepat untuk dia. Ada the World, lalu ada Two of Cups, dan ada the Sun. Dia ngerasa sayang, ngerasa peduli sebenarnya, ya. Namun untuk saat ini dia butuh untuk mengerti sayang itu apa, cinta itu apa, ya memang sebaiknya untuk menghindar dulu, menjauhi. Cuman mungkin bakal nyakitin ego kamu mungkin gak akan terima, dan akhirnya ujung-ujungnya kamu memasuki masa obsesi lagi atau posesif lagi. Akhirnya kamu sulit menemukan ketenangan diri di sini, Libra, ya. Sun, egonya bermain, dan ego yang di sini, ya, nggak selamanya buruk, ya.
baik kok untuk memang survive. Ini memang untuk bagi kamu yang terobsesi, ini adalah cara kamu untuk bertahan hidup ya, nggak ada yang salah. Memang setiap orang ada jalannya masing-masing. Aku pernah juga di posisi yang seperti ini, cuman sakitnya luar biasa ya, dan aku mau nggak mau ngelepasinnya. Cuman ya ini mungkin jalannya kamu untuk saat ini ya. Kamu nggak bisa tahu batas diri kamu sampai mana kalau kamu memang tidak mencoba. Namun di sini juga Saturn, planet karma, bermain untuk melihat sampai mana batas diri kamu ya, dimana semesta pengen ngelihat sampai mana kamu bisa bertahan dalam posisi seperti ini. Apakah kamu tetap mencoba mengontrol, atau kamu menyerah, atau kamu pasrah ya. King of Cups ini memang masa untuk kita, ibaratnya kalau kita nggak coba megang api itu dan kita nggak ngerasa sakitnya pegang api itu, kita nggak akan tahu seberapa berbahaya dan seberapa amannya api itu. Kita nggak akan tahu jarak, oh segini aman, namun kalau gini nggak aman nih, posisi aku kayak gini sih. Namun bukan berarti menjadikan api adalah hal yang buruk. Kita tetap perlu api ya, kita tetap perlu egoisme baik kita untuk kita bertahan hidup, namun kitanya yang mengontrol, bukan egoismenya yang mengontrol kita sih. Itu yang aku lihat. Karena kalau kamu masih di posisi ini, siapapun bakal menjauh dari kamu. Aku lihat energi keluarga, teman-teman kamu juga, orang yang dekat dengan kamu bakal ngerasa berat, intens, dan risih dengan energi kamu yang too much ya, berlebihan bagi mereka. Dan ya bagi orang yang nggak paham, maka memang maksudnya nggak paham energi, mereka bakal tahu kalau kamu justru membuat mereka makin ngerasa berat ngejalanin hidup saat dekat sama kamu. So, sedikit banyak mereka bakal menjauh nantinya ya. So di the bottom of the deck-nya ada Five of Pentacles. Ini tentang kesakitan ya. Jadi kesakitan harus dijalani, disembuhkan, bukan untuk kayak kita mencari tahu kapan sembuhnya gitu. Kayak kita luka baru kita ke dokter, kita tanya kapan nih sembuhnya dok, tapi kita nggak mencoba minum obat, kita nggak mencoba untuk diperiksa, hanya tanya kapan sembuhnya. Oh berarti saat ini sembuh, aku bakal sembuh, padahal obatnya nggak diminum, nggak diobatin lukanya ya sih. Oke, kita lihat Sun semesta untuk kami menonton video ini. Libra ya, kita lihat oracle-nya. You are being helped. Heaven is working behind the scene to help you even if you don't see the result yet. See, walaupun sekarang terlihatnya kamu berusaha keras tanpa semesta atau Tuhan bantu, justru sebenarnya saatnya Tuhan sedang membantu kamu. Dan Tuhan membantu kamu dengan cara yang gak terduga-duga ya, dan mungkin gak akan terlihat jelas di mata kamu karena kamunya sibuk untuk melihat apa yang di luar diri kamu ya. Playtime, music for manifesting, dan ada healing heart. You are a powerful healer, keep up the great work. Dan di the bottom of the deck, let yourself receive, allow others to keep you loving care, receive without guilt or apology. See, penerimaan yang semesta minta dari kamu, dari Tuhan. Kalau kamu ingin kebahagiaan ya, kamu harus terima apa opposite atau apa yang menjadi kebalikan dari kebahagiaan, yaitu kesakitan dan kekecewaan. Kalau kamu udah bisa menerimanya, kebahagiaan bakal ikut tinggal dalam diri kamu tanpa kamu perlu untuk cari, bahkan tanpa kamu untuk mau tahu akan kehidupan kamu. So, karena kamu bakal hidup dengan sebaik-baiknya. Karena apapun yang terjadi masa lalu di kehidupan kita dulu ataupun kehidupan kita sekarang ya, yang terjadi dulu itu adalah masa lalu dan tetap gak akan pernah bisa kita rubah, dan memang harus terjadi gitu ya, mau gimana lagi. Dan apakah masa depan bakal kita ubah? Gak bisa. Sama dengan masa lalu ya, masa depan adalah opposite atau hal yang terbalik dari masa lalu ya. Masa depan gak akan pernah kita bisa rubah, gak akan pernah bisa, mau gimana pun ya. Mungkin kamu ngerasa, oh aku bisa mengubah dengan doa ya, please ya silahkan kalau memang kamu percayakan hal itu.
Aku nggak menyalahkan, aku nggak merendahkan, ya. Hanya aja kita harus paham, ya, kalau apapun yang kita bisa rubah adalah masa kini, sekarang, saat ini, ya. Saat kamu mendengarkan aku, saat kamu ibaratnya sadar siapa diri kamu, ya, yaitu manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Dan apa yang salah akan hal itu? Ya nggak ada sih. Kamu harus benar-benar memahami, karena cara pembicaraan aku ini adalah lewat secara spiritual, ya, bukan secara apa ya, aku bisa bilang yang terlalu judgmental. Kamu perlu untuk memahami banget, ya, apa itu cara pandang aku, baru kamu bisa ngelihat apa yang sebenarnya aku coba untuk kasihkan sama kamu. Karena ini adalah sebenarnya cinta yang bukan untuk menghancurkan kamu, namun untuk menyembuhkan kamu. Okay, Libra, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Happy holiday.